Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Iyilik 10. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti serial berikutnya. 1 bulan sebelumnya, Murat protes apa yang Saika coba lakukan. Mengapa Saika menerima Damla? Saika menegaskan ia mengundang Neslihan dan Murat untuk mendengarkan keputusannya, tidak perlu diperdebatkan. Neslihan juga tidak tahu Murat disuruh tenang. Murat menuduh Saika ingin memisahkan Neslihan dan Murat yang baru saja bersatu. Saika malah baru tahu kalau Neslihan bersama lagi dengan Murat. Neslihan berkata ia tahu apa yang dilakukan. Ibunya harus percaya kepadanya. Neslihan bilang ia tidak bersama dengan Murat lagi. Neslihan hanya bersandiwara. Neslihan mencoba supaya Murat percaya kepadanya sehingga bisa tahu apa yang sedang terjadi di perusahaan untuk membersihkan nama ibunya, Saika. Tapi Saika tidak mengerti mengapa Neslihan ingin Damla bekerja di sini. Mengapa Neslihan memberitahu Saika untuk menerima tawaran Damla. Neslihan akan membuat Murat dan Damla mengalami hal yang sama dengan yang Neslihan alami. Neslihan bilang Saika juga melihat dokumen yang disiapkan Murat untuk memfitnah Saika. Neslihan perlu Damla untuk membantunya. Neslihan akan minta Damla untuk mengambil dokumen yang ada di laptop Murat, sehingga Murat tidak mempunyai bukti. Neslihan mengajak Damla ke atas gedung untuk bicara. Neslihan berkata ia akan selalu ada di atas, sedangkan Damla akan selalu ada di bawah. Damla memanas-manasi Neslihan dengan mengatakan jika Neslihan tidak yakin suaminya tidak pernah selingkuh, mungkin Neslihan tidak boleh membiarkan Damla masuk ke rumahnya. Neslihan langsung emosi dan mendorong Damla hingga mau terjatuh. Neslihan dengan gemas mengatakan Damla harus menjauh dari keluarganya. Damla tidak boleh datang untuk mendekati anak-anak Neslihan. Damla tidak boleh menyentuh adiknya, Sinan. Jangan muncul di depan keluarga Neslihan lagi. Neslihan mengancam Damla. Damla akan tahu apa yang akan terjadi bila tidak menuruti apa kata Neslihan. Neslihan bercerita kepada Koray kalau Murat berpikir ibunya, Saika, mengambil Damla untuk bekerja untuk merusak hubungan Neslihan dan Murat. Murat berteriak di depan semua orang. Neslihan sampai tidak tahan lagi. Koray berkata jika video sampai tayang di media sosial, itu akan lebih memalukan lagi. Neslihan akan pergi ke rumah Damla untuk menemui paman Damla. Paman Damla masuk ke rumah Neslihan tanpa permisi untuk merekam video perkelahian Damla dengan Neslihan di kolam renang. Neslihan akan mengerahkan banyak pengacara untuk menangkap paman Damla. Neslihan minta dibawakan video di mana Damla mengkhianatinya dan sebagai gantinya Neslihan tidak akan melaporkan paman Damla ke polisi. Neslihan memberikan uang kepada paman Damla. Paman Damla setuju dan menyanggupi permintaan Neslihan. Mulai sekarang paman Damla bekerja untuk Neslihan. Neslihan memberikan uang lagi kepada paman Damla. Neslihan minta agar paman Damla membantu Neslihan masuk ke kamar hotel Damla. Akhirnya Neslihan berhasil masuk ke kamar hotel Damla dan berhasil membuka rekaman video yang ada di laptop Damla. Tapi sayang, tiba-tiba Damla masuk dan kaget melihat Neslihan ada di kamarnya. Damla mengusir Neslihan, atau Damla akan memanggil polisi. Damla bilang Neslihan mencoba untuk membunuhnya. Apakah Neslihan pikir Damla bodoh tidak membuat kopi rekaman video ini? Neslihan mengatakan Damla tahu kalau Murat terlibat dalam penangkapan Saika, ibunya. Damla mulai bekerja di perusahaan untuk mendekati Sinan, tapi semuanya itu untuk mendapatkan Murat. Neslihan minta Damla memberikan dokumen yang bisa menyelamatkan ibunya, dan Neslihan akan memberikan Murat untuk Damla.
Akhirnya Damla setuju untuk mengambil dokumen, asalkan Murad menjadi miliknya. Neslihan curhat kepada Koray kalau Damla mempunyai sesuatu. Koray bilang semua ini Neslihan lakukan untuk menyelamatkan ibu Neslihan dan perusahaan dari tangan Murad. Tapi Koray melihat kalau Neslihan ingin membalas dendam kepada Damla. Mengapa Neslihan mencium Murad ketika melihat Damla? Neslihan kesal. Damla mencium suaminya Murad di dalam rumah Neslihan di depan mata anaknya Nehir. Akhirnya Neslihan mengakui ia ingin membalas dendam kepada Damla supaya kemarahannya hilang bila sudah membalas dendam. Murad dan Damla yang menyebabkan Neslihan mengalami banyak kepahitan. Neslihan ingin Murad dan Damla mengalami hal yang sama. Koray bersedia menolong Neslihan jika memang Neslihan merasa lebih baik bila Damla tersakiti. Sahika memberitahu Neslihan kalau Murad menjual tanah yang sangat berharga untuk mendapatkan uang. Sahika ngomel, Murad membuat bangkrut perusahaan atau membunuh Sahika. Murad bertanya mengapa Neslihan sedih. Neslihan bilang ibunya masih dalam percobaan di kepolisian. Neslihan takut jika ibunya masuk penjara di umur yang sekarang, dia pasti tidak dapat bertahan. Murad mengatakan jika Sahika percaya Murad dan tidak ikut campur, hal ini tidak akan terjadi. Neslihan berkata kepada Murad, ia sendiri yang akan mengirim orang ini ke dalam penjara bila ada orang yang sengaja memfitnah Sahika. Pertama-tama Neslihan akan menghancurkan hidupnya. Murad langsung tersedak mendengar perkataan Neslihan. Murad pura-pura berkata ia tidak akan menjual tanah itu jika tidak terpaksa. Neslihan juga pura-pura berkata Murad telah melakukan apa yang terbaik yang dilakukan untuk perusahaan. Neslihan memberi selamat kepada Damla karena memilih ruangan yang dekat dengan Murad. Neslihan menyindir Damla, apakah itu tidak terlalu berat untuk Damla? Karena setiap hari Damla akan melihat Murad dan melihat Murad mencintai Neslihan. Sahika dan Neslihan senang melihat Sinan datang ke kantor. Tapi Sinan marah karena Sahika menerima selingkuhan Murad di perusahaan. Neslihan bilang Sahika terpaksa menerima Damla untuk bekerja. Sinan juga marah kepada Neslihan karena membolehkan Sinan bertunangan dengan Damla, padahal tahu Damla adalah selingkuhannya Murad. Sinan tidak tahu siapa yang harus dia percayai lagi. Sinan hanya tahu satu hal, Sahika dan Neslihan telah berbohong kepadanya. Sewaktu di toilet, Neslihan menerima telepon dari Koray dan memberitahu Koray kalau dia sudah menemukan Akif. Neslihan tidak tahu kalau Damla ada di dalam toilet juga mendengar pembicaraan Neslihan. Damla mengikuti Neslihan dari belakang. Ternyata Neslihan menemui paman Damla. Damla kaget melihat Neslihan bersama pamannya sedang mengobrol. Kemudian Damla membuat foto Neslihan dan pamannya. Koray juga datang menemui Neslihan dan paman Damla. Koray meminta alamat Akif. Paman Damla memberikan kartu nama Akif dan Neslihan memberikan uang kepada paman Damla. Neslihan mengundang Akif ke kantornya. Damla segera memberitahu Murad kalau Akif ada di kantor bersama Neslihan. Murad kaget luar biasa mendengarnya. Neslihan berkata ibunya sudah mengetahui semuanya. Sahika mengucapkan terima kasih kepada Murad dan Neslihan. Murad kaget dan tidak mengerti apa maksud Sahika. Sahika berkata Murad menyesal menjual tanah sehingga Murad menemukan Akif untuk mengembalikan tanahnya kembali. Perusahaan telah membayar uang yang sangat besar untuk ini, tapi biaya akan tertutup dengan harga tanahnya. Sahika berharap Murad tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Neslihan mengelulkan tangan kepada Murad mengajaknya keluar. Neslihan minta agar Murad tidak berbohong lagi kepadanya. Murad menjual tanah dengan harga sangat murah.
untuk mendapatkan 100 kali lipat lebih banyak uang. Neslihan tahu kalau Damla mengintip dari pintu. Neslihan bercerita kalau ia pergi menemui Nesati, paman Damla, dan minta bantuan Korai untuk menemukan Akif. Murad heran mengapa Neslihan tidak memberitahu ibunya. Mengapa Neslihan melindungi Murad? Sekali lagi Neslihan melihat Damla masih mengintip di pintu. Neslihan mengelus pipi Murad dan berkata kalau Murad adalah ayah dari anak-anaknya. Neslihan mengakui kalau Murad mengkhianatinya. Tapi Neslihan tahu kalau Murad bukanlah orang seperti itu. Neslihan adalah ibu dari anak-anak Murad. Neslihan minta agar Murad tidak melakukan hal ini lagi dan tidak menyembunyikan apapun dari Neslihan. Murad berterima kasih kepada Neslihan karena mendukungnya dan tidak menyerah kepada Murad. Murad memeluk Neslihan dan sebaliknya. Damla hanya bisa menangis pilu melihat Murad berpelukan erat dengan Neslihan. Neslihan menyindir Damla banyak membantu Neslihan. Neslihan mengucapkan terima kasih karena Murad percaya kepada Neslihan. Sekarang Murad tidak akan memperhatikan Damla lagi. Karena itu Damla hanya dapat bekerja sama dengan Neslihan. 1,5 bulan kemudian, dokter mencabut pisau yang tertancap di badan Damla. Sementara itu, kepala polisi bertanya, apakah Neslihan menusuk Damla? Neslihan terlihat gemetar, takut, diam tak bersuara, hanya tetesan air mata yang keluar. Nah guys, sebenarnya apa sih yang terjadi? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya.